Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Teknik Pondasi 1, yaitu untuk perencanaan pondasi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Yohanan Gerinzani dengan NPM 1933. Kemudian ada Adam Rahmat Edijana dengan NPM 1936. Kemudian ada Mia Nurul Imamah dengan NPM 1955, kemudian Cynthia Shelly Kristabella, NPM 1956, kemudian Sigit Ambiaru Cito, NPM 1957, kemudian Zakari Dewa Bayudana, NPM 1965, kemudian Fauzi Aldiansyah, NPM 1967, kemudian Kamal Fikri, NPM 1969. Yang pertama adalah untuk pengertian fondasi dangkal. Untuk fondasi dangkal, biasanya untuk kedalamannya yaitu relatif dangkal, kemudian pada umumnya hanya sedalam 3 meter, kemudian digunakan di wilayah yang kondisi tanahnya kuat untuk menampung beban bangunan. Kemudian fondasi dangkal dapat mendukung bebannya secara langsung. Kemudian dari gambar tersebut dapat dijelaskan untuk B itu adalah lebar fondasi, kemudian DF adalah kedalaman fondasi. Jenis fondasi dangkal pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fondasi telapak. Fondasi telapak ini terbuat dari beton bertulang yang dibentuk menyerupai papan atau telapak, dan biasanya diletakkan di bawah kolom. Dimensinya dibuat lebih besar daripada ukuran kolom di atasnya agar dapat meneruskan beban ke lapisan tanah dengan baik, dan kedalamannya biasanya disesuaikan dengan keadaan keras tanah. Lalu untuk jenis yang kedua ada pondasi menerus. Pondasi menerus ini tidak memerlukan kedalaman yang terlalu dalam dan biasanya dipasang menerus sepanjang dinding, bangunan, serta kolom-kolom yang berdekatan. Galian tanah yang dibutuhkan biasanya tidak lebih dari 1 meter asalkan memenuhi syarat. Dan biasanya dipakai untuk mendukung bangunan-bangunan yang tidak bertingkat seperti rumah, pos ronda atau pos kamling seperti itu. Lalu yang ketiga, fondasi rakit atau rough foundation. Plat beton yang digunakan untuk mempersatukan satu atau lebih kolom dalam beberapa jenis itu adalah salah satu definisi dari fondasi rakit. Dan fondasi rakit ini mendukung kolom-kolom dan dinding-dinding struktur serta mendistribusikan beban ke tanah yang ada di bawahnya. Sekarang kita masuk ke penurunan pondasi. Penurunan pondasi menurut Hari Kris tadi itu adalah istilah penurunan atau settlement yang digunakan untuk menunjukkan gerakan titik tertentu pada bangunan terhadap titik referensi yang tetap. Nah, penurunan atau settlement fondasi yang terletak pada tanah dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu penurunan segera atau immediate settlement, yang kedua penurunan konsolidasi primer, yang ketiga penurunan konsolidasi sekunder. Sedangkan penurunan total adalah jumlah dari ketiga komponen penurunan tersebut. Yang pertama, penurunan segera atau immediate settlement. Rumusnya yaitu SI sama dengan Q dikali P dikali 1 dikurangi mu kuadrat dikali CF per ES. Kemudian kondisi tanah atau normal konsolidasi, rumusnya SCP sama dengan CC dikali H per 1 plus E0 dikali log P0 plus delta P per P0. Kemudian kondisi tanah over konsolidasi, yang pertama apabila P0 ditambah delta P kurang dari sama dengan PC. Rumusnya SCP sama dengan CR dikali H per 1 plus E0 dikali log P0 plus delta P per P0. Yang kondisi kedua apabila P0 ditambah delta P lebih dari PC. Rumusnya SCP sama dengan CR dikali H per 1 plus E0 dikali log
PC per P0 ditambah CC dikali H per 1 plus E0 dikali log P0 plus delta P per P0. Faktor penyebab penurunan pondasi disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, penambahan beban di atas muka tanah, yang kedua, muka air tanah mengalami penurunan, dan yang ketiga, disebabkan oleh faktor alami. Lalu pondasi dangkal juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, penggalian pondasi hanya sedikit karena diperlukan galian yang tidak terlalu dalam. Lalu peralatan mudah ditemukan dan murah. Kemudian pondasi ini dapat dibangun dalam waktu yang relatif singkat. Juga proses penggaliannya lebih efektif. Sedangkan kekurangan dari pondasi dangkal ini yaitu hanya bisa digunakan di area tertentu dan cenderung tidak cocok untuk bangunan bertingkat. Juga hanya bisa menopang bangunan yang seimbang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perencanaan bangunan yang akan kami rencanakan. Jenis pondasi yang kami gunakan yaitu jenis pondasi telapak, karena dasar dari perencanaan struktur pondasi kami adalah gaya tekan pada dasar pondasi yang diakibatkan oleh beban aksial dan beban momen yang tersalurkan oleh tanah. Dan di dalam analisis perencanaan kami ini, pondasi dianggap sangat kaku dan tekanan pondasi didistribusikan secara linear pada dasar pondasi. Kemudian ini adalah data-data yang kami gunakan. Untuk rencana pembangunannya, jenis bangunan yang akan kami rencanakan adalah posko dengan tinggi bangunan 3,5 meter, lebar bangunan 8 meter. Kemudian kami juga menggunakan mutu beton 30 MPa, ukuran kolom yang kami gunakan 30 cm dikali 30 cm, ukuran baloknya 15 cm dikali 15 cm, dan ukuran sloofnya 15 cm kali 15 cm. Untuk ukuran tulangannya kami menggunakan BTDJ 40 dan juga BJTP 24. Kemudian untuk tebal atap daknya 15 cm. Dan untuk data tanah yang kami dapatkan, itu kedalaman pondasinya atau DF sebesar 1,8 meter, berat volume tanah atau gamma sebesar 16 kN per meter persegi. Lalu untuk sudut gesek dalamnya 15 derajat, nilai kohesinya 0,12 kilopascal, kemudian tahanan kotus rata-rata yang didapatkan dari hasil pengujian sortir sebesar 100 kg per cm persegi. Dan untuk data beban rencana pondasi, kami menggunakan gaya aksial akibat beban terfaktor atau PU sebesar 25 kN, momen arah X akibat beban terfaktor atau MUX sebesar 10,1 kN, kemudian untuk momen arah Y akibat beban terfaktornya MUY sebesar 10 kN. Lalu untuk dimensi pondasi yang kami gunakan, lebar pondasi arah X atau BX-nya 2,5 meter, lebar pondasi arah Y-nya juga 2,5 meter, kemudian tebal pondasinya 0,3 meter, lebar kolom arah X 0,3 meter, dan lebar kolom arah Y-nya juga 0,3 meter. Kemudian untuk posisi kolom dalam 40, tepi 30, sudutnya 20 derajat, dengan AS-nya 40. Dan kami menggunakan bahan konstruksi seperti berikut. Kuat tekan beton yang kami gunakan 30 MPa, kuat leleh baja tulangannya 240 MPa, dan berat beton bertulang atau GC-nya 24 kN per meter kubik. Kemudian ini adalah dena dari bangunan yang kami rencanakan, yaitu bangunan posko dengan elevasi 0,0, panjangnya 8 meter, dan lebarnya juga 8 meter.
Kemudian ini adalah dena pondasi yang akan kami gunakan, yaitu menggunakan pondasi telapak di setiap sudut bangunan dan juga kolomnya. Lalu ini adalah tampak depan dan potongan AA dari posko yang kami rencanakan. Dengan menggunakan bantuan aplikasi SAP 2000, ini adalah gambar bangunan yang kami rencanakan setelah menambahkan beban aksial 3 dimensi. Lalu ini adalah gambar dengan gambar aksial 2 dimensi. Dan ini setelah ditambahkan beban, deformed shape 3 dimensinya seperti ini. Jadi di bagian atasnya melengkung ke dalam dan di bagian sampingnya melengkung keluar. Lalu untuk deformed shape 2 dimensinya seperti ini. Jadi lengkungan di atas dan di sampingnya tidak terlalu kelihatan, tetapi jika dilihat dengan teliti terlihat lengkungannya sedikit. Lalu kita masuk ke perhitungan. Menurut teori Terzaghi dan Peck, daya dukung ultima tanah dapat dicari dengan rumus C dikali NC dikali 1 ditambah 0,3 dikali B per L ditambah DF dikali G dikali NQ ditambah 0,5 dikali B kali N gamma dikali 1 dikurangi 0,2 B per L, di mana C itu kohesi tanah, DF itu kedalaman tanah, B dan L sebagai lebar dan panjang pondasi, dan gamma sebagai berat volume tanah. Dari jurnal yang kami dapat, kami mendapatkan diketahui sebesar C sama dengan 12 derajat, DF 1,8 meter, gamma sebesar 16 kN per meter kubik, B dan L sebesar 2,5 meter, F sebesar 15 derajat, theta sebesar 0,262 radian, dan A sebesar 1,815, dan KP gamma sebesar 20,36. Untuk faktor kapasitas daya dukung tanah menurut teori Terzaghi dan Peck dapat ditemukan NC sebesar 1 dibagi tan F dikali A kuadrat per 2 cos kuadrat 45 plus F per 2 dikurangi 1. Didapatkan NC sebesar 12,861. NQ dapat dicari dengan rumus A kuadrat per 2 cos kuadrat 45 ditambah theta per 2. Dan di sini kami dapatkan NQ sebesar 4,446. Dan N gamma dapat dicari dengan rumus setengah dikali tan theta dikali KP gamma dibagi cos kuadrat theta min 1. Dan di sini kami dapatkan N gamma sebesar 2,5. Kapasitas daya dukung ultima tanah menurut teori Terzaghi dan Peck. Nah, ini dimasukin ke rumus yang tadi, yaitu C dikali NC dikali 1,1 ditambah 0,3 dikali B per L ditambah DF dikali G dikali NQ ditambah 0,5 B dikali N gamma dikali 1 min 0,2 dikali B per L. Nah, di sini setelah kami hitung, untuk C dikali NC dikali itu ditemukan hasilnya 2,01, lalu ditambah 128,05 dan ditambah 2,5. Jadi Q ultimate-nya sebesar 132,56 kN per meter kuadrat. Untuk kapasitas daya dukung tanah atau QA itu dapat dicari dengan Q ultimate dibagi 3. Maka didapatkan QA sebesar 44,19. Nah, untuk menurut teori Meyerhof, kapasitas daya dukung tanah dapat dicari dengan rumus QC dibagi 33 dikali B ditambah 0,3 dibagi B kuadrat lalu dikali KD, di mana KD dengan satuan kilogram per cm kuadrat, dan KD ini dapat dicari dengan rumus 1 plus 0,33 dikali DF per B. Jika besar KD dikurangi ini KD-nya harus kurang dari 1,33. Nah, di mana
QC itu adalah tahanan konus rata-rata hasil sondir pada dasar pondasi. Untuk B yaitu lebar pondasi dan DF sebagai kedalaman pondasi. Nah, tahanan konus rata-rata hasil sondir pada dasar pondasi. B sama dengan BY yaitu 2,5. DF sama dengan 1,8 dan KD dapat dicari dengan rumus seperti tadi dan didapatkan KD sebesar 1,24. Maka digunakan KD tersebut. Untuk QC dapat ditentukan untuk QC di sini kami mendapatkan 100 kg per cm persegi. Maka QA sama dengan 4,7044 kg per cm persegi. Karena satuannya kilonewton per meter persegi, maka hasil tersebut menjadi 470,44. Dan dari hasil perhitungan tadi, kapasitas daya dukung tanah menurut Tersegi dan Peck didapatkan QA sebesar 98,1648. Untuk menurut Meyerhof, QA didapatkan sebesar 233,89 kN per meter persegi. Maka kapasitas daya dukung tanah yang digunakan yaitu yang paling kecil, QA sama dengan 98,1648. Baik, selanjutnya ada kapasitas daya dukung tanah yang akan kita pakai. Di sini sudah tertera nilai daya dukung tanah menurut Terzaghi dan Meyerhof. Sehingga yang kita ambil daya dukung tanahnya yang akan kita gunakan yaitu senilai 98,1648 kN per meter persegi. Next. Selanjutnya itu kontrol tegangan tanah. Di sini sudah ada gambar yang terdapat keterangan-keterangan yang sudah sesuai. Di sini ada BX dan BY ini dari dua sudut sisi yang berbeda. Kemudian untuk luas dasarnya yaitu BX kali BY didapatkan angka 6,25 meter persegi. Kemudian tahanan momen arah X 2,6042 meter kubik. Kemudian tahanan momen arah Y senilai 2,6042 meter kubik. Kemudian ada tinggi tanah di atas fondasi dengan rumus DF dikurangi H, yaitu didapatkan nilai 1,5 meter. Kemudian tekanan akibat berat footplate dan tanah didapatkan nilai 31.200 kN per meter persegi. Angka-angka ini sudah tertera pada slide-slide sebelumnya, jadi di sini hanya menginput datanya dan menghitung sesuai rumus yang sudah ada. Next. Selanjutnya di sini ada eksentrisitas pada pondasi. Di sini untuk eksentrisitas arah X dan arah Y, di sini sudah terdapat nilainya. Untuk arah X yaitu 0,404 meter dan E-nya 0,4 meter. Kemudian di sini ada PX per 6-nya dengan nilai 0,4167 dan untuk arah eksentrisitas X dan Y di sini sudah memenuhi syarat. Kemudian tegangan tanah maksimum yang terjadi pada dasar pondasi, di sini ada Qmax dan dengan rumus PU per A ditambah MUX per WX ditambah MUY per WY ditambah Q didapatkan nilai 42,918 kN per meter persegi. Angka ini didapatkan berdasarkan data yang sudah kita dapatkan sebelumnya dan untuk persyaratannya sudah aman, memenuhi persyaratan. Untuk tegangan tanah minimum yang terjadi pada dasar pondasi yaitu untuk kiminnya yaitu PU per A dikurangi MUX per WX dikurangi MUY per WY ditambah Q didapatkan nilai 27,482 kN per meter persegi. Dan di sini tidak terjadi tegangan tarik dan sudah memenuhi syarat. Next.
Selanjutnya, gaya geser pada foot plate di sini akan meninjau dari gaya geser arah X terlebih dahulu. Di sini terdapat data jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton atau D aksennya ini 0,075. Kemudian tebal efektif foot plate-nya itu dengan rumus H dikurangi D aksen didapatkan angka 0,225 meter. Kemudian jarak bidang kritis terhadap sisi luar foot plate didapatkan angka 0,988 meter. Next. Selanjutnya di sini ada tegangan tanah pada bidang kritis geser arah X. Untuk Ix yang pertama di sini kita mendapatkan nilai 36,821 kN per meter persegi. Kemudian untuk gaya geser arah X-nya didapatkan 21,403 kN. Terus untuk lebar bidang geser untuk tinjauan arah X didapatkan 2.500 mm. Kemudian untuk tebal efektif foot plate dengan didapatkan angka 225 mm. Kemudian di sini ada rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom yaitu beta C Px per By sama dengan 1. Kemudian kuat geser foot plate arah X ini diambil nilai terkecil dari VC yang akan diperoleh dari persamaan di bawah ini. Yang pertama didapatkan nilai VC 1540,470 kN. Kemudian ada nilai 1437,772 kN. Kemudian 1026,980 kN. Dari ketiga nilai tersebut diambil nilai yang terkecil yaitu 1026,980 kN. Kemudian di sini ada untuk faktor reduksi kekuatan gesernya diketahui 0,75. Kemudian untuk mencari kuat geser foot plate digunakan rumus faktor reduksi kekuatan geser dikalikan dengan PC didapatkan nilai 770,235 kN. Dan syarat yang harus dipenuhi yaitu kuat geser foot plate harus lebih besar dari VUX dan di sini sudah tertera angkanya dan memenuhi sesuai syarat yang ditentukan. Next. Kemudian ini ada untuk tinjauan geser arah Y. Kurang lebih dengan cara yang hampir sama dan dengan data yang hampir sama juga. Di sini ada jarak pusat tulangan terhadap sisi luar betonnya didapat 0,085, terus tebal efektif foot plate-nya 0,215 meter. Kemudian jarak bidang kritis terhadap sisi luar foot plate-nya didapat 0,993. Next. Kemudian di sini ada tegangan tanah pada bidang kritis geser arah Y harusnya. Di sini didapatkan nilai QY 36,790 kN per meter persegi. Kemudian gaya geser arah Y 21,473 kN. Lebar bidang geser untuk tinjauan arah Y 2500 mm dan tebal efektif foot plate-nya 215 mm. Dan rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolomnya 1. Kemudian dengan cara yang sama kita akan mengambil nilai VC yang terkecil dari persamaan yang ada di bawah ini dan didapatkan untuk VC yang terkecil adalah 981,336 kN. Kemudian di sini ada faktor reduksi kekuatan geseran 0,75 dan untuk kuat geser foot plate-nya ini dari tinjauan arah Y didapatkan 736,002 kN
Dan syaratnya yaitu seperti yang tadi juga, dan sini sudah memenuhi syarat, yaitu kuat geser footplate-nya lebih besar dari VUX, sehingga aman. Selanjutnya kita masuk di tinjauan geser dua arah. Yang pertama, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 0,085 meter. Kemudian tebal efektif footplate D sama dengan H dikurangi D aksen, hasilnya 0,22 meter. Kemudian lebar bidang geser pons arah X, CX sama dengan BX ditambah 2 kali D, hasilnya 0,515 meter. Kemudian lebar bidang geser pons arah Y, CY sama dengan BY ditambah 2 kali D, hasilnya 0,515 meter. Kemudian gaya geser pons yang terjadi, V up sama dengan BX dikali BY dikurangi CX dikali CY dikali Q max ditambah Q min dibagi 2 dikurangi Q. Hasilnya 23,939 kN. Kemudian lebar bidang geser pons AP sama dengan 2 dikali CX ditambah CY dikali D, hasilnya 0,443 meter persegi. Kemudian lebar bidang geser pons BP sama dengan 2 dikali CX ditambah CY, hasilnya 2,06 meter. Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom atau BC sama dengan BX per BY, hasilnya 1000. Tegangan geser pons diambil nilai terkecil dari FP yang diperoleh dari persamaan berikut. Yang pertama, FP sama dengan 1 ditambah 2 per BC dikali akar FC aksen per 6. Hasilnya 2,739 MPa. Kemudian yang kedua, FP sama dengan alfa S dikali D per BP ditambah 2 dikali akar FC aksen per 12, hasilnya 2,818 MPa. Kemudian FP sama dengan 1/3 dikali akar FC aksen, hasilnya 1,826 MPa. Kemudian tegangan geser pons yang disyaratkan atau FP sama dengan 1,826 MPa. Faktor reduksi kekuatan geser pons atau θ sama dengan 0,75, kuat geser pons F dikali VNP sama dengan F dikali AP dikali FP dikali 10⁻³ hasilnya 606,47 kN. Syarat yang harus dipenuhi yang pertama, θ dikali VNP lebih dari sama dengan VUP, yaitu aman. Hasilnya 606,47 lebih dari sama dengan 23,939. Kemudian syarat yang kedua yaitu θ dikali VNP lebih dari sama dengan PU, hasilnya 606,47 lebih dari sama dengan 25, aman. Jadi keduanya aman. Kemudian tulangan lentur arah X. Untuk yang pertama, jarak tepi kolom terhadap sisi luar footplate. AX sama dengan BX dikurang BX per 2, hasilnya 1,1 meter. Kemudian tegangan tanah pada tepi kolom, QX sama dengan Q min ditambah BX min AX per BX dikali Q max min Q min, hasilnya 36,126 kN per meter persegi. Momen yang terjadi pada plat fondasi akibat tegangan tanah dengan rumus MUX sama dengan setengah dikali AX kuadrat dikali QX ditambah 2/3 dikali Q max min QX min Q dikali BY, hasilnya 14,3 kN. Lebar plat fondasi yang ditinjau B sama dengan BY, hasilnya 2.500 mm. Tebal plat fondasi atau H 300 mm. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton atau D aksen sama dengan 75 mm. Tebal efektif plat D sama dengan H min D aksen, hasilnya 225 mm. Kuat tekan beton FC aksen 30 MPa. Kuat leleh baja tulangan FY-nya 240 MPa. Modulus elastisitas baja yaitu 2,00 dikali 10⁻5 MPa. Faktor distribusi tegangan beton atau B1 sama dengan 0,85. Kemudian rho B-nya sama dengan B1 dikali 0,85 dikali FC aksen per FY dikali 600 dibagi 600
plus FY, hasilnya 0,064509. Kemudian faktor reduksi kekuatan lentur atau F 0,8. Kemudian R max sama dengan 0,75 dikali RB dikali FY dikali 1 dikurangi setengah dikali 0,75 dikali RB dikali FY dibagi 0,85 dikali FC aksen, hasilnya 8,968. Kemudian MN sama dengan MUX per F, hasilnya 17,875 kN meter. RN sama dengan MN dikali 106 dibagi B dikali D kuadrat, hasilnya 0,14123. RN kurang dari R max. Di sini memenuhi karena hasilnya 0,14123 kurang dari 8,968. Kemudian rasio tulangan yang diperlukan, rho sama dengan 0,85 dikali FC aksen per FY dikali 1 dikurangi akar 1 min 2 dikali RN per 0,85 dikali FC aksen, hasilnya 0,0006. Kemudian rasio tulangan minimum atau rho min sama dengan 0,0025. Kemudian rasio tulangan yang digunakan, rho sama dengan 0,0025. Luas tulangan yang diperlukan, dengan rumus AS sama dengan R dikali B dikali D, hasilnya 1406,25 mm persegi. Kemudian diameter tulangan yang digunakan, D sama dengan 12 mm. Jarak tulangan yang diperlukan, S sama dengan P per 4 dikali D kuadrat dikali B per AS, hasilnya 201 mm. Jarak tulangan maksimum, S max sama dengan 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan, S sama dengan 200 mm. Sehingga digunakan D12, hasilnya 200 mm. Luas tulangan terpakai AS sama dengan P per 4 dikali D kuadrat dikali B per S, hasilnya 1413,72 mm persegi. Tulangan lentur arah Y. Pertama kita mencari jarak tepi kolom terhadap sisi luar footplate, yaitu AY dengan rumus seperti yang dicantumkan. BY min BY, B kecil Y dibagi 2. Ketemu 1,1 meter. Tegangan tanah pada tepi kolom. Dengan menggunakan angka yang tadi dimasukkan, ketemunya QY, yaitu 36,126 kN per meter persegi. Selanjutnya, setelah mencari tegangan tanah pada tepi kolom, kita mencari momen Y, yaitu momen ultimate E, dengan rumus sebagai berikut. Ditemukan angka 14,3 kN. Untuk spesifikasinya, mulai dari lebar plat fondasi, tebal plat fondasi, jarak pusat tulangan, dan sampai kuat tekan beton dan kuat leleh baja adalah sebagai berikut. Lalu faktor distribusi tegangan beton yang digunakan adalah 0,85. Jadi rho B ditentukan dengan rumus ini, dan hasilnya 0,0645. Untuk faktor reduksi kekuatan lentur, F 0,8. Masuk ke perhitungan R max, yaitu 0,75 dikali RB dikali FY dikali 1 pangkat minus setengah dikali 0,75 dikali RB dikali FY dibagi 0,85 dikali kuat tekan beton. Didapatkan 8,968. Dan untuk momen nominalnya, yaitu momen ultimate Y, dibagi dengan faktor reduksi kekuatan lentur 0,8, hasilnya 17,875 kN. Untuk Rn, yaitu momen nominal dikalikan 106 dibagi B dikali D2, ditemukan 0,15467. Untuk persyaratan di sini, Rn lebih kecil dari Rmax, yaitu 0,15 lebih kecil dari 8,96. Jadi oke. Untuk rasio tulangan yang diperlukan, rho di sini ditemukan 0,006, rasio tulangan minimum 0,0025. Oleh karena itu, rasio tulangan yang digunakan adalah 0,0025. Selanjutnya, luas tulangan yang diperlukan, yaitu R dikali B dikali D,
1343,75 mm persegi. Dan diameter tulangan yang digunakan adalah 12 mm. Untuk jarak antar tulangan ditemukan di sini 200 mm. Jadi digunakan tulangan diameter 12 dan jarak 200 mm. Untuk luas tulangan terpakai adalah 1413,75 mm persegi. Ini gambar dari tulangan susut. Ada di sini tulangan susut arah X, tulangan susut arah Y, dan dengan lebar BX 2,5 meter, dan lebar kolom BX, yaitu 30 kali 30 cm. Selanjutnya, pembesian pada footplate. Rasio tulangan susut minimum 0,0014, luas tulangan susut arah X 787,5, begitu juga arah Y, sama rumusnya didapatkan 752,5 mm persegi, dan diameter tulangan yang digunakan adalah 12 mm. Jarak susut tulangan arah X 399 mm, jarak tulangan susut maksimum arah X 200 mm, jarak tulangan susut arah X yang digunakan, yaitu kita ambil yang kecil adalah 200 mm. Jarak tulangan susut arah Y, SY, yaitu 376 mm, jarak tulangan susut maksimum arah Y 200 mm. Sehingga sama, kita gunakan yang 200 mm. Sehingga hasil tulangan susut arah XY yaitu seperti ini, dengan spesifikasi diameter 12 dan jarak 200. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah penurunan segera atau S1, di mana S1 dirumuskan dengan Q dikali B dikali 1 min Poisson ratio kuadrat dikali CF per IS, di mana Q adalah beban terbagi rata, B lebar fondasi, mu adalah Poisson ratio, IS adalah modulus Young, dan yang terakhir adalah CF, yaitu faktor pengaruh. Kemudian nilai mu atau Poisson ratio untuk jenis tanah lempung jenuh didapatkan sebesar 0,4 sampai 0,5. Kemudian nilai CF dengan L per B sama dengan 1 didapatkan nilai sebesar 0,88. Dan nilai IS untuk jenis tanah lempung sedang didapatkan nilai sebesar 45 sampai 90. Untuk perhitungan konsolidasi segera atau S1 digunakan rumus Q kali B dikali 1 min mu kuadrat dikali CF per IS didapatkan nilai sebesar 0,0049 meter atau 4,9 mm. Untuk detail dari setiap bagian tersedia di tabel berikut. Masuk ke perhitungan penurunan konsolidasi SCP. Sebelum kita mencari SCP, kita harus mencari dahulu yaitu P0, itu sama dengan berat jenis tanah dikali ketinggian fondasi, sama dengan 1,6 dikali 1,8, yaitu sebesar 2,88 ton per meter persegi. Kemudian kita mencari delta P, yaitu V per L plus ZA kali B plus Z kali A, yaitu V-nya itu beban. Jadi ini tipe ya, ini harusnya V per L plus ZA kali B plus ZA. Itu sama dengan bebannya itu diketahui di perhitungan sebelumnya, itu 2,5 dibagi 2,5 plus 1,8 dikali 2,5 plus 1,8. Jadi hasilnya itu hasilnya 0,135 ton per meter persegi. Kemudian setelah kita bisa mendapatkan P0 dan delta P, kita bisa mencari SCP, yaitu sama dengan CC kali H per 1 plus E0 kali log P0 plus delta P per P0, itu sama dengan 0,0 dikali 1,5 per 1 plus 0,09 log 2,88 plus 0,135 per 1,134. Itu hasilnya tetap 0. Jadi perhitungan penurunan konsolidasi hasilnya 0. Ini tabelnya bisa dilihat. Kemudian total perhitungan, yaitu total penurunan sama dengan S1 plus SCP, yaitu konsolidasi segera yang
yang sudah dihitung tadi oleh teman saya ditambah konsolidasi, maaf, total penurunan sama dengan penurunan segera ditambah penurunan konsolidasi. Dengan cara penurunan adalah 18, dengan cara penurunan sama dengan 18 sampai 24 mm. Total penurunan itu tadi ya, konsolidasi segera dikurangi penurunan konsolidasi, yaitu sama dengan 4,9. Kemudian 4,9 ini itu di bawah 18 sampai 24 mm. Jadi memenuhi syarat. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Jadi berdasarkan perencanaan yang kami buat, kesimpulan yang didapat adalah yang pertama, pondasi dengan dimensi 2 kali 2,5 kali 2,5 meter dengan kedalaman 1,8 meter menggunakan penulangan diameter 12.200 dapat digunakan dalam kondisi tanah beban yang telah direncanakan. Kemudian yang kedua, daya dukung memenuhi syarat, yaitu dengan keizinnya lebih besar dari tegangan yang terjadi. Untuk keizinnya dengan nilai 44,19 kN meter persegi. Untuk nilai tegangan yang terjadinya adalah 42,918 kN per meter persegi. Kemudian yang ketiga, penurunannya juga memenuhi syarat, yaitu untuk total penurunan, konsolidasi segera ditambah penurunan segera. Untuk konsolidasi segeranya dengan nilai 4,9 mm, kemudian untuk nilai penurunan segeranya 0, jadi di total dengan hasil 4,9 mm. Untuk syarat penurunan sendiri adalah 18 sampai 24 mm. Jadi sehingga dari nilai yang didapat sebesar 4,99 mm, termasuk kategori yang memenuhi syarat, karena semakin kecil penurunannya, maka akan semakin baik. Berikut yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.